Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Agri. Di sini kami dari kelompok Wizard of Wisdom ingin mempresentasikan proyek mata kuliah PRPP 1 yang berjudul Sepeda Statis Alternatif Energi Terbarukan. Nah, di sini ada anggota tim kami. Yang pertama saya sendiri, Rifki, Divya Syeka Putri, Muhammad Farhan Syadani, Pak Setio, dan Hani Fitria Sustiami. Di sini ada latar belakang dari sepeda statis, yaitu seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penggunaan energi terbarukan. Salah satu pendekatan yang menarik adalah mengintegrasikan aktivitas olahraga dengan pembangkitan energi listrik, seperti melalui sepeda statis. Konsep ini tidak hanya mendukung gaya hidup sehat, tetapi juga berkontribusi pada pengurangan ketergantungan terhadap sumber energi fosil. Nah, di sini ada diagram perbandingan energi yang dihasilkan oleh sistem. Ada dari generator DC, alternator sistem penghasil energi, dan generator linear. Nah, di sini ada tiga gambar produk di pasaran. Yang pertama dari gambar pertama ini, listrik yang dihasilkan adalah 57,375 watt hour dan 4 ampere hour menggunakan alternator untuk sistem pembangkit listriknya. Dan gambar kedua, listrik yang dihasilkan adalah 8,3 watt dan 0,51 ampere menggunakan generator DC untuk sistem pembangkit listriknya. Nah, untuk gambar ketiga, listrik yang dihasilkan adalah 6,86 watt per menit dan 7,2 ampere hour menggunakan generator linear. Nah, ini identifikasi produk di pasaran, kelebihan dan kekurangan dari gambar 1, 2, dan 3. Kelebihan dari gambar 1, mudah dioperasikan, stabil digunakan, tahan lama, ergonomis, listrik yang dihasilkan optimal, kapasitas listrik bertahan lama, dan mudah perawatan. Untuk kekurangan, kemudahan dan biaya proses manufaktur belum dibuktikan. Untuk kelebihan gambar kedua, terdapat banyak opsi gear pada rancang desain dan terdapat SCC sebagai pengontrol tegangan listrik. Dan kekurangannya adalah listrik yang dihasilkan hanya diperuntukkan pada perangkat elektronik sederhana. Untuk kelebihan gambar ketiga, yaitu menggunakan banyak lilitan pada generator linear, dapat mengatur besar kecilnya tegangan, arus, daya sesuai dengan jumlah lilitan, dan kekurangannya yaitu perlu menggunakan jumlah lilitan yang lebih besar. Nah, di sini ada ide pengembangan produk dari kami, yaitu proyek ini dilakukan dengan pendekatan inovasi berbasis kebutuhan pasar, memadukan aspek desain, teknologi, dan efisiensi guna menciptakan solusi yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen sekaligus meningkatkan daya saing di pasar. Proses pengembangan melibatkan identifikasi kebutuhan pengguna, desain prototipe, uji coba, serta evaluasi untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan tidak hanya fungsional, tetapi juga memiliki nilai tambah seperti keberlanjutan dan kemudahan penggunaan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Hani. Baik, untuk segmentasi pasar dari produk yang dikembangkan, di sini kami memilih nama untuk produk kami adalah Power Bike. Lalu ada sasaran pelanggannya ialah pesepeda dan kepribadian introvert. Lalu jumlah penggunaan dari sepeda statisnya sendiri 34 sampai 40 orang per hari dengan rentan usia 20 sampai 60 tahun. Lalu ada segmentasi pasar dari segi geografik ialah perkotaan dan pinggiran kota. Lalu demografiknya 20 sampai 40 tahun, pria dan wanita serta sosial menengah ke atas. Di sisi psikografiknya, di sini ada kalangan FOMO, olahragawan atau atlet, influencer, bad habit, introvert, dan terakhir orang dengan penyakit atau sedang terapi. Lanjut, di sini positioning atau slogan yang kami gunakan untuk produk yang dikembangkan ialah bersepeda untuk energi, berolahraga untuk hidup, yang dimana bersepeda yang kami maksud untuk energi ini adalah di mana setiap orang itu bersepeda itu akan menghasilkan energi listrik yang nanti akan di-saving di aki. Lalu berolahraga untuk hidup maksudnya di mana eh, olahraga tersebut akan membuat raga sehat dan itu akan membuat hidup lebih panjang. Teknologi yang mendukung untuk positioning produk pertama ialah penggunaan aki basah sebagai wadah saving energi yang dimana aki basah ini bisa di recharge dan lebih stabil dan tahan getaran. Yang kedua, menggunakan generator DC untuk arus listrik searah. Yang ketiga, menggunakan diode sebagai penstabil tegangan. Selanjutnya, di sini ada struktur fungsi dari produk yang dikembangkan.
yang di mana energi masuk berupa energi kinetik yang nanti energi kinetik akan menghasilkan energi listrik yang di luar energi keluar itu adalah energi listrik. Lalu ada material masuk. Jadi saat pedal, di sini ada pedal. Jadi saat pedal berputar itu akan menghasilkan energi. Lalu material keluarnya itu berupa power server yang nanti disimpan di sana. Lalu di sini ada sinyal masuk atau on-nya itu berupa orang atau manusia berolahraga, ingin berolahraga, itu merupakan sinyal masuk dan sinyal keluar atau sinyal off-nya itu orang selesai berolahraga. Selanjutnya, di sini ada subfungsi dari produk yang dikembangkan. Yang pertama itu saat pertama orang menaiki sepeda itu adalah on-nya, lalu mengayuh sepeda, belt pulley berputar. Saat belt pulley berputar, di sini ada perubahan dari energi kinetik menjadi energi listrik. Generator DC-nya akan berputar, di situ energi kinetik tadi dikonversikan menjadi energi listrik. Lalu setelah energi listrik dihasilkan, dia masuk ke diode karena tegangan dari listrik itu berbeda-beda. Lalu tegangan distabilkan di diode di mana nanti aki terisi dengan tegangan atau listrik yang stabil. Selanjutnya, Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Farhan. Baik, ini ada struktur fungsi, subfungsi dari produk yang dikembangkan. Produk ini akan menghasilkan listrik. Yang pertama dari pedal, lalu menuju belt dan pulley. Nah, belt pulley itu akan menghasilkan listrik ke diode, ke generator DC, lalu akan mengalir ke power server. Next, ini ada struktur fungsi, subfungsi produk yang dikembangkan dari sepeda statis. Yang pertama ada pedal, lalu bel dan puli, generator DC, diode, dari diode listrik mengalir ke power server dan power server akan terisi. Next, sketsa produk yang dikembangkan. Ini adalah sketsa produk yang sudah dikembangkan oleh kelompok kami yang di mana penyimpanan power server dan generator DC itu akan diletakkan di belakang. Next, ini ada perbandingan sketsa produk sebelum dan sesudah pengembangan. Yang sebelah kiri ada sketsa sebelum pengembangan. Terlihat sekali perbedaan dengan yang sesudah. Ya, yang sesudah terlihat lebih kompleks dan lebih diperhatikan bagaimana generator DC dan power server diletakkan. Dan ada beberapa perubahan lainnya seperti pedal dan penempatan power server dan generator DC. Ini ada struktur bom yang dikembangkan. Yang pertama ada flywheel, lalu kedua frame, ada pedal dan baut dan mur, lalu ada stang, grips monitor, bolts and nuts, seat, memiliki anakan seat post, bolt and nuts, lalu generator DC, power server, diode, pulley, lalu ada anakan bolt dan poros. Selanjutnya, Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Prasetyo. Baik, di sini ada hasil produk pengembangan kami atau desain kami yang terdiri dari rangka material baja, setang, aluminium, monitor, plastik, grip, rubber, seat, karet atau busa, poros, besi, diode besi, gear besi, power server, dan generator besi, rantai besi, pedal karet, puli puli besi, dan puli besar besi, puli kecil besi, dan belt dari karet. Nah, ini adalah hasil produk dari kami, yaitu rangka sepeda statis. Oke, next. Ini adalah rangka besi sepeda statis yang dimana part 1 terdiri dari material besi dengan ukuran 700 kali 50 diameter 10, part 2 material besi dengan ukuran 300 kali 44 diameter 10, per 3 terdiri dari material besi dengan ukuran 500 kali 30, part 4 terdiri dari material besi juga dengan ukuran 1000 kali 50, part 5 sama dengan material besi yang terdiri dari 1000 kali 50, part 3 material besi dengan ukuran 200 kali diameter
40. Part 6 material besi dengan ukuran 200 kali 30 kali 500. Part 7 material besi dengan ukuran 70 kali 60 diameter 40. Part 8 material besi dengan ukuran 500 kali 25 kali 190. Part 9 material besi dengan ukuran 300 kali 25 kali 500. Dan terakhir part 10 dengan material besi dengan ukuran 290 kali 25 kali 500. Oke, next. Di sini ada grips, monitor, dan stang dengan material stang aluminium, monitor plastik, grips rubber dengan ukuran stang 540 kali 200 diameter 40, monitor 60 kali 5 kali 76, dan grips 504 diameter 45. Oke, next. Di sini ada diode poros dan set dengan material karet busa, poros besi, dan diode besi dengan ukuran sheet 200 kali 35 kali 90, poros diameter 3 kali 43, dan diode diameter 10 kali 120. Oke, next. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Divya. Baik, di sini ada nomor 8, yaitu ada 2 buah gear dengan materialnya besi yang ukurannya, di mana poros dalamnya itu 30, sedangkan poros luarnya itu 150. Kemudian nomor 9-nya itu power server, yaitu ukurannya 150 kali 30 kali 110. Nah, di sini nomor 10-nya yaitu generator DC 1 dengan materialnya besi ukurannya 216 kali 215 dikali 155. Nomor 11-nya yaitu ada rantai dengan material besi dengan ukurannya 100 kali 75 kali 25. Kemudian nomor 12 ada pedal yaitu dengan materialnya besi dengan ukurannya 250 kali 10. Next, di sini ada nomor 13, ada satu buah puli besar dengan material besi, dimensinya poros dalamnya itu yaitu 30 dengan dimensi luarnya 300. Kemudian 14 ada puli kecil dengan material besi di mana poros dalamnya itu 30 dan lingkaran luarnya 150, dan juga nomor 15 ada satu belt dengan material karet dengan panjangnya 1000. Next, ini merupakan simulasi gambar kami di mana pedal dikajukan untuk menggerakkan puli dan belt yang ada di depan dan juga menggerakkan gear dan rantai yang ada di belakang untuk menghasilkan listrik. Next, ini merupakan daftar referensi yang kami gunakan. Next. Baik, Pak. Terima kasih. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.